Halo Sobat CSA, selamat datang kembali di Unboxing Emiten. Perkenalkan, kali ini saya Hadiran Mainat akan sebagai host Unboxing Emiten kali ini bersama PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan ticker IPCM. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai diversifikasi layanan dan ambisi baru IPCM di 2024. Disclaimer on, kegiatan ini bukan merupakan rekomendasi untuk memberi atau menjual suatu instrumen investasi. Harap Sobat CSA bijak sebelum melakukan keputusan investasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini Ibu Desi Emastari Prihatiningtyas selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. Apa kabar, Bu? Baik, terima Ya. kasih. Dan di sisi kanan saya ada Bapak Andi Syah Kadir selaku Vice President Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Apa Ya, kabar, Pak? baik Pak. Ya, Sobat CSA, jika ada yang ingin bertanya mengenai PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan satu persatu di segmen 3. Nah, ini mungkin untuk memulai unboxing kali ini, mungkin dari Ibu Desi atau Pak Andi bisa memperkenalkan seperti apa sih IPCM, background-nya, tahun pendiriannya, dan seperti apa sih kinerjanya. Mungkin monggo Bu, silakan. Ya, boleh, Pak. Iya, terima kasih, Pak Merat. PT Jasa Armada Indonesia atau dikenal dengan IPCM itu, sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1960 karena itu masih PN dulu, perusahaan negara. Eee, Secara resmi, menjadi perusahaan mandiri dan beroperasi pada tahun 2014 dan masuk, bursa, pada tahun, Desember 2017. Jadi memang dari sisi pengalaman kami sudah hampir 64 tahun, bergerak di bidang, yang sama, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, dan seperti itu, Pak. I see. Nah, dengan keunggulan IPCM di antaranya memiliki sarana prasarana pemanduan dan penundaan yang sangat baik nih dalam memenuhi syarat dan regulasi dari regulator. Saat ini menurut data mengoperasikan 94 kapal dengan 59 kapal tunda, 30 motor pandu dan 5 kapal kepil. Kemudian juga tadi sejak tahun 1960 dalam pelaksanaan pemanduan dan penundaan memiliki awak kapal berpengalaman dan tersertifikasi, Certificate of Competence and Certificate of Proficiency sesuai standar IMO ya, Iya. International Maritime Organization. Serta dengan statusnya sebagai perusahaan pabrik udah TBK. Di tengah-tengah keunggulan tersebut, fokus apa sih yang menjadi IPCM di tahun 2024 ini, Pak? Oke. Memang, jadi tahun 2024 ini sesuai dengan, rencana jangka panjang perusahaan bahwa tema di 2024 adalah Elevating the Integrated Core Capabilities. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kita fokus di 2024, antara lain selain untuk memperluas pasar, dalam hal ini, kita melakukan, tetap konsisten untuk, mengembangkan pasar-pasar yang ada di domestik. Terus untuk, di tahun 2024 juga ada fokus untuk penambahan alat produksi. Jadi kita di 2024 ini, akan melakukan investasi, kurang lebih sekitar 2 kapal, 2 sampai 3 kapal tunda untuk mendukung ekspansi kita ke wilayah yang lain. Selain itu kita juga menginisiasi, aktivitas ramah lingkungan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Hal ini sudah mulai dilaksanakan sebenarnya di tahun 2023, cuman lebih fokus lagi nanti di 2024 ini. Eee, Selebihnya adalah implementasi Marine Operation System. Jadi kita berupaya untuk, secara teknologi informasi, eee, lebih kita pertajam lagi di 2024 ini, terkait dengan, layanan, terkait dengan perencanaan, untuk kontrolnya juga. Jadi semua, coba kita terapkan, terkait dengan, teknologi informasi. Setelah itu ada lagi sebenarnya ini ada yang lebih 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 ini lagi ya Mas, kita sedang melakukan persiapan untuk langkah-langkah, pertumbuhan anorganic growth. Memang ini sedang kita inisiasi di tahun 2024 ini, eee, ada beberapa
perusahaan, skala perusahaan yang, kita sedang evaluasi, untuk menumbuhkan, apa ya, anorganic growth kita yang, satu sisinya seperti itu. Oke, 2024 ada dari digital informasi dan Iya, anorganic growth nih yang mau iya, ditumbuhin oleh IPCM ya. iya. Nah, terus dari sisi strategi diversifikasi bisnis nih Pak, di tengah persaingan dan persaingan bandar usaha yang lain ya, pelabuhan, strategi apa sih yang digunakan perusahaan untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar domestiknya nih? Iya. Eee, jadi kalau untuk kita bicara strategi diversifikasi bisnis, tentunya tidak jauh daripada fundamental ya, Pak. Mhm. Fundamentalnya itu bahwa kita pertama, PT Jasa Arma Indonesia atau IPCM ini sudah berpengalaman selama mungkin sekitar 64 tahun. Jadi dari sisi pengalaman kita terus melakukan, memperkuat salah satunya adalah kompetensi SDM. Tidak mungkin kita melakukan diversifikasi atau perluasan pasar tanpa didukung oleh, SDM yang berpengalaman, yang handal. Jadi, yang ketiga, eee, kita juga standarisasi layanan. Standarisasi layanan ini juga, memperbaiki, melakukan peningkatan maupun meningkatkan kapasitas pelayanan. Dari sisi pelayanan itu kita juga punya standar ya, standar, kita punya, SLA dan SLG kepada pengguna jasa, terkait dengan, standar layanan. Yang keempat, kita juga melakukan peningkatan, infrastruktur dalam fasilitas. Jadi ada dari sisi teknis, kapalnya, sistemnya, perangkat keras, perangkat lunak, segala macam yang memang mau tidak mau kita harus perkuat itu sebelum kita bicara, perluasan pasar. Yang terakhir ada keuntungan dari merger Pelindo, 1, 2, 3, 4, yang didapatkan oleh PT Jasa Marga Indonesia. Kenapa? Sebagai holding kami jadi mempunyai, cakupan wilayahnya lebih luas di seluruh Indonesia, seperti itu, Bu. Ibu mungkin bisa mau menambahkan dari Bu Iya, Desi? mungkin untuk tadi nambahin yang, eee, memperkuat kompetensi SDM ya. Iya, Jadi Mhm. di situ kami juga melakukan upgrade knowledge, terutama untuk keselamatan dan operasionalnya. Jadi, itu juga menjadi hal yang penting buat kami. Oke, oke. Jadi memang Sobat CSA ini kalau dari sisi IPCM diuntungkan dari tadi ya, iya, Merger merger-nya merger-nya Pelindo ya 1, 2, 3. 1, 2, 1234 3, ya. Jadi 4. cakupannya malah sudah seluruh Cakupannya Indonesia ya. iya, betul. Oke, I see. Terus kalau kita melihat nih data makroekonomi Indonesia ya, perekonomian di semester pertama itu cukup positif. Pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,05%. Cadangan devisa 1.455,4 miliar USD. Inflasi juga cukup oke ya, di juri Iya, 2,13%. BI 7 day reverse repo di 6,25%. Mungkin dari sektor-sektor data makroekonomi tersebut yang paling berpotensi mempengaruhi perusahaan jika terjadi perubahan, ini kan kita lihat tingkat suku bunga tingkat nih suku lagi bunga, ya, lagi hype banget nih di mata ya. investor. Nah, itu mungkin ada nggak sih yang mempengaruhi IPCM dan gimana sih cara IPCM memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi tersebut untuk mendukung yang tadi tuh, strategi dan operasionalnya? Mungkin bisa dibantu. Ya, untuk pelabuhan umum ya, Mhm. cukup berpengaruh apabila kondisi makronya itu, mengalami situasi yang cukup, kurang kondusif. Tapi IPCM terbantu sekali dengan memiliki kerjasama dengan terminal khusus dan juga TUKS yang banyak melayani komoditas, kebutuhan publik. Jadi sampai saat ini, dari Tersus dan juga TUKS itu banyak menyumbang pendapatan IPCM. Dan dalam menangkap potensi dan peluang IPCM itu usahanya dari sisi teknis, tadi juga sudah disampaikan ya, menjaga bisnis, safety dan setiap wilayah juga punya karakteristik. Sehingga, tantangan atau kesulitan masing-masing wilayah itu, dapat dipastikan bahwa SDM kami harus cukup handal untuk menangani itu. Dan dari sisi operasional juga karena punya karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, ini seluruh awak kapal dan juga petugas merupakan, profesional yang sudah berpengalaman dan mengetahui medan yang harus dijalankan.
Dan dari sisi regulasi kita juga secara periodik izin BUP kami selalu dievaluasi sehingga kami terus melakukan pekerjaan yang terbaik dalam memberikan jasa, di IPCM ini. Oke, terima kasih Bu penjelasannya Iya. nih. Jadi cukup Ada tambahan mungkin Pak Andi? gimana Pak? Iya, eee, kalau dibilang apakah berpengaruh, ya tadi juga dijelaskan oleh Bu Desi, sangat berpengaruh ya Pak, terutama, dengan, menggeliatnya, apa namanya, perekonomian ya. Jadi traffic kapal dan traffic barang itu juga mulai berjalan walaupun memang, eee, kalau dibilang bisnisnya IPCM ini terjadi pada saat pandemi, Covid 2019. Ada pembatasan di mana-mana, tapi ternyata kita justru, meningkat. Karena apa? Orang tetap butuh pangan, sandang, dan energi. Jadi ada substitusi dari situ. Jadi manakala di pelabuhan umum, turun, biasanya untuk ekspor, terutama yang produk tambang itu naik di Celsus dan TUKS, seperti itu. Oke, jadi ada Ada substitusinya balancing-nya, lah ya, betul jadi ya. kalau seperti itu. Ya, menarik sekali Iya. itu Sobat CSA terkait latar belakang dari IPCM sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kinerja laporan keuangan IPCM di segmen kedua. Ya, Sobat CSA, kita kembali di segmen 2 yang akan membahas mengenai kinerja keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM. Nah, ini berdasarkan data kita ya, pencapaian positif Jasa Armada Indonesia Tbk di semester 1 2024 itu meningkat 5,5% menjadi 598,8 miliar nih dari tahun sebelumnya, 567,6 miliar. Kontribusi terbesar tuh dapat dari jasa penundaan kapal. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mendukung peningkatan pendapatan tersebut nih? Karena 5,5% ini lumayan nih peningkatannya. Iya, Dan selain itu, apakah perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra atau memiliki strategi khusus nih untuk meningkatkan kinerja yang positif tersebut? Mungkin dari Ibu oke. atau ini. Mungkin saya nanti tambahin ya Pak Andi Iya ya. Bu, Jadi silakan. IPCM ini terus aktif untuk memperkuat bisnisnya di tahun 2024 ini dengan melakukan sejumlah kerjasama, pelayanan jasa pemanduan dan juga penundaan kapal di beberapa tempat dengan para mitra strategis. Jadi sampai saat ini IPCM berhasil melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama bisnis ya untuk pelayanan di wilayah BUP Pelimpahan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal milik IPCM. Dan tidak hanya pelabuhan milik Pelindo saja, namun seluruh wilayah perairan ini wajib pandu dan tunda di sepanjang wilayah Indonesia dapat kami layani sehingga dengan keperluan dan tantangan tersendiri dibekali dengan armada yang tangguh dan SDM yang profesional di bidangnya serta memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dan juga perusahaan juga sudah mengantongi izin BUP atau Badan Usaha Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehingga kami dapat melakukan bisnis yang sama dengan bersinergi dengan berbagai pemilik TUKS dan Tersus atau terminal khusus dan juga, stakeholder pelabuhan yang memiliki kebutuhan yang sama termasuk para BUP yang yaitu jasa pemanduan dan penundaan kapal.
Mungkin Pak Andi bisa menambahkan detailnya, Pak. Iya, makasih Bu. Saya ingin menambahkan bahwa ada beberapa faktor faktor yang mendukung, peningkatan pendapatan. Tadi di segmen 1 sudah, saya sampaikan bahwa kita ada substitusi ya, terkait dengan, dari mana, eee, apa, pendapatan itu kita bisa raih. Di antaranya adalah peningkatan kegiatan ekspor, khususnya di pertambangan. Memang ini sangat menarik di 2024 ini, untuk Tersus dan TUKS di luar pelabuhan umum, khususnya di bidang, pertambangan nikel, ferronikel, bauksit dan, batu bara di beberapa area itu sangat, meningkat. Begitu juga dengan ekspor, minyak sawit yang naik kurang lebih hampir sekitar 18% dibandingkan, tahun lalu. Jadi ini juga potensi-potensi itu yang kita manfaatkan untuk, melakukan pelayanan dan peningkatan kapasitas juga. Selain itu juga memang, tadi disampaikan oleh Bu Desi bahwa kita juga punya mitra-mitra strategis, di antaranya adalah, mitra-mitra terminal dan mungkin juga ada beberapa mitra, perusahaan sejenis dalam hal ini adalah badan usaha pelabuhan juga. Bahwa kita adalah bermitra, dalam hal, pelayanan pemanduan dan penundaan, mungkin itu. Iya. Itu jadi teman-teman sobat CSA itu yang membuat peningkatan 5,5% itu terjadi tuh. Jadi banyak strateginya juga ya dengan Iya. mitra-mitra strategisnya. Nah, bagaimana sih IPCM ini bisa berhasil menjaga pertumbuhan pendapatannya nih? Ini kan udah meningkat nih dan gimana menjaga ini yang signifikan dan beberapa tahun terakhir nih padahal ada kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar. Ini kalau kita lihat per Agustus kan baru misalnya Oh kayak iya, bahan bakar betul pada naik kan karena harga minyak misalnya betul. naik. Nah, strategi penetapan harga dan rangka-rangka efisiensi operasional yang diterapkan perusahaan yang terbukti efektif tuh seperti apa sih untuk mengatasi kenaikan-kenaikan biaya tersebut? Mungkin bisa dibantu. Iya, oke. Jadi saat ini IPCM ini menghadapi beberapa tantangan ya, jadi pertama ini tentang kondisi global tadi yang belum stabil, dan ini khususnya kenaikan biaya BBM dan juga munculnya pemain baru dalam bidang sejenis. Dan untuk menjaga operasional perusahaan tetap stabil dan juga efektif serta efisien, ini kita ada, juga termasuk dalam memitigasi resiko, kecelakaan kerja. Dan kemudian juga kita pembangunan infrastruktur perseroan dalam jangkauan market baru. Jadi kita juga ada tambahan pembangunan infrastruktur baru. Kita juga fokus peningkatan kinerja perseroan, ini menghasilkan fundamental yang semakin baik dan juga terus berkomitmen memberikan dividen yield yang semakin positif kepada pemegang saham. Mungkin ini kalau dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah investor retail juga dan menunjukkan bahwa saham, mid cap dengan fundamental bisnis yang kuat seperti IPCM ini mulai jadi pilihan para investor. Kami harapkan begitu ya. Iya. Dan kami juga terus melakukan update informasi dan juga mengedukasi potensial investor baik secara institusi maupun retail, mengenai bisnis IPCM. Ah, iya. Iya, Siap. Berarti, sobat CSA ini banyak banget nih, strategi-strategi dari IPCM tuh untuk menjaga efisiensi dari biaya tersebut ya. Jadi mereka memang punya langkah-langkah mitigasinya. Nah, ini terus ada lagi dampak dari ketidakpastian kondisi geopolitik tadi seperti yang Ibu sampaikan. Mungkin seperti ada Mhm, perang maupun di sisi tempat lain ya gitu ya. iya, Dan kondisi lainnya yang berpotensi mengganggu operasional dan transportasi kan jalur laut nih, ya iya. kan, yang mengganggu. Terus kalau untuk seperti itu langkah mitigasinya seperti apa ya Bu, untuk menjaga ketidakpastian kondisi geopolitik tersebut? Ini mungkin Pak Andi bisa iya. jelaskan Nah, ya. Eee Memang untuk menghadapi potensi dampak dari ketidakpastian, kondisi geopolitik seperti halnya ada kayak kayak perang Rusia dan Ukraina, mmm, terus juga memang kalau secara jalur transportasi itu tidak ke Indonesia tidak terlalu berpengaruh, eee, cuman mempengaruhi dari sisi, harga, biaya atau biaya bahan bakar dan biaya, spare part. Jadi sebenarnya, dari sisi kami, eee, memang secara teknis menjaga
bisnis, safety dan setiap wilayah memiliki karakteristik itu, tetap kita lakukan mitigasi-mitigasi khusus. Terus, untuk, eee, dampak yang terjadi, eee, tadi sudah disampaikan bahwa, jatuhnya menjadi, peningkatan biaya ya. Peningkatan biaya itu memang kita ada beberapa strategis yang dilakukan oleh, manajemen, antara lain adalah melakukan efisiensi ya, Bu, ya, Iya, efisiensi di setiap aspek kita melakukan khususnya BBM. efisiensi, ya. Yang kedua, kita melakukan transformasi yang berkelanjutan. Transformasi yang berkelanjutan itu dalam arti, transformasi positif yang menimbulkan dampak positif, sehingga pelayanan efektif, efisien, dan transformasi juga menimbulkan, dampak terhadap kualitas layanan, bahkan, dengan adanya transformasi ini ada peningkatan kapasitas layanan tanpa kita harus menambah biaya dari sisi penambahan biaya, sewa kapal dan lain-lain, seperti itu. Mungkin yang hal terakhir, eee, apa namanya, terkait dengan, akibat dari kondisi ini, eee, memang, eee, beberapa hal dilakukan oleh, IPCM, khususnya terkait dengan langkah-langkah mitigasi ya, baik mitigasi dari sisi operasional, mitigasi dari sisi keuangan, dan terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, mungkin seperti itu. Ya. Aku dapat poinnya Sobat CSA ya. Jadi Ya, sebenarnya ini ada transformasi berkelanjutan di dalam iya, IPCM ini untuk mengatasi dampak-dampak yang tidak pasti tadi, iya, mau kondisi geopolitik, kenaikan BBM, ini sudah iya, diatasi dengan transformasi tersebut. Nah, saat ini Jasa Armada Indonesia Tbk juga melakukan ekspansi pasar dengan menyediakan layanan pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Pulau Obi Mayor dan Pantai Barat, serta perairan Pelabuhan Ngawi, Maluku Utara nih. Apakah bisa dijelaskan bagaimana kerjasama yang dilakukan IPCM dan dampak apa yang diharapkan oleh IPCM dari ekspansi ini terhadap laporan keuangan perusahaan itu sendiri? Mungkin dari Pak Silakan. Andi atau Bu Desi? nanti dari Silakan. sisi laporan keuangan Ibu sampaikan. Iya, terkait dengan ekspansi di, PT Jasa Armada Indonesia adalah atau IPCM ini di wilayah, perairan Pulau Obi Mayor, dan Pantai Barat serta perairan Pelabuhan Lawi, Maluku Utara. Memang, di tahun 2024 ini per tanggal 1 April 2024 kita mendapatkan pelimpahan, pelayanan pemanduan penundaan, untuk pelaksanaan di sana. Memang secara kerjasama, eee, kita juga telah melakukan kerjasama dengan, terminal, untuk pelayanan pemanduan penundaan di sana dan, eee, kebetulan juga di potensi-potensi yang, kita lihat dari di wilayah Obi ini sangat, besar dan luar biasa. Karena, eee, paling tidak JAI membantu pemerintah, untuk memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan karena memang di sana dilaksanakan hilirisasi industri. Eee, yang ketiga terkait dengan Pulau Obi Mayor itu, merupakan smelter yang mungkin nanti akan terbesar di Indonesia yang melakukan, kegiatan ekspor dengan, kapasitas produksinya sekitar 240.000 ton per tahun. Memang, mau tidak mau sebenarnya kita memang fokus, mau tidak mau kita fokus ke sana ya, Bu, ya, Iya, karena memang potensinya sangat besar, kunjungan mhm, kapalnya pun sudah terlihat, beberapa bulan ini, sangat baik, eee, tapi paling tidak kita mendukung, pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia Timur, seperti itu. iya, Ya, jadi ini memang lagi hot ya, komoditas nikel tuh Iya, lagi hot banget ya. betul, betul, Bahkan sampai di ini, apa, 240.000 ton, 240.000 ton bahkan mungkin akan jadi terbesar ya di terbesar Indonesia, di Pak. Indonesia. Oke. Nah, itu sudah kita bahas mengenai kinerja laporan keuangan efisien, teman-teman. Eee,
Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai prospek PT Jasa Armada Indonesia Tbk ini dan sudah ada beberapa pertanyaan nih di kolom komentar nih. Jangan kemana-mana Sobat CSA, akan kita bahas lagi di segmen 3. Oke Sobat CSA, kita lanjut ke segmen 3 yang membahas mengenai prospek dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM. Nah ini di semester 1 2024, yang tadi kita udah sampaikan di segmen 2, IPCM mencatatkan pendapatan 598,8 miliar, meningkat 5,5% nih dari periode tahun lalu. Pendapatan terbesar dari penurunan kapal, 512,2 miliar atau sekitar 85,5% nih komposisinya dari total pendapatan. Sedangkan sisanya dari jasa pengangkutan dan lainnya menyumbang 8,1% atau 48,8 miliar. Peningkatan signifikan terjadi dari jasa penurunan kapal di terminal khusus, kita sebutnya Tersus ya, terminal khusus yang melonjak 27,7% menjadi 183,2 miliar. Ini pencapaiannya cukup baik ya teman-teman, 5,5% meningkat. Nah mungkin bagaimana sih prospek Jasa Armada Indonesia Tbk untuk sisa tahun 2024 nih? Kan semester 1 udah bagus nih, udah meningkat. Nah sisanya seperti apa? Dan apakah ini sesuai dengan target IPCM sendiri nih di tahun 2024? Oke. Jadi mungkin untuk, di tahun 2024 ini, IPCM ini mengelola aspek keuangannya dengan penuh kehati-hatian ya, serta menjaga supaya operasional perusahaan juga tetap efektif dan efisien, optimalisasi sumber daya yang ada dan tertib administrasi itu kita kedepankan. Dan juga perencanaan investasi yang sudah kita lakukan tetap akan kita jalankan. Jadi di sini kita, ada investasi untuk, 2 kapal tunda dan itu akan kita jalankan juga di akhir tahun ini, di akhir triwulan 3 ini kita akan lakukan. Kemudian juga tentunya juga perusahaan ini dituntut untuk menghadapi, dinamika perekonomian yang fluktuatif sehingga kita harus optimalisasi. Di sini kita, melakukan transformasi khususnya di pola operasi efisiensi konsumsi BBM. Jadi seperti eco-maneuvering dan juga penggunaan harbor generator and shore connection serta standarisasi awak kapal handal dalam berolah gerak. Kita juga fokus ke peningkatan kinerja perseroan yang menghasilkan fundamental perseroan yang makin baik. Dan di tahun 2024 ini, kita juga ada, strategi dan proses transformasi IPCM yang akan kita lanjutkan. Mungkin tambahan dari Pak Andi? Eee mungkin penjelasan dari Bu Desi sudah, banyak ya, tapi, pada intinya bahwa kami, tetap optimis, pendapatan IPCM, tahun 2024 ini, tumbuh sesuai dengan yang ekspektasikan. Selain, itu juga kita mengikuti rule daripada, eee, rencana induk perusahaan untuk, tetap melaksanakan beberapa, eee, pekerjaan-pekerjaan atau target-target yang memang sudah kita targetkan harus selesai di 2024 ini. Jadi dari kami sih, kami optimis Pak, seperti Iya. itu. Jadi intinya dari emiten optimis Sobat CSA bahkan achieve target di tahun 2024 ini. Insyaallah. Nah iya. Nah Insyaallah. nah lalu IPCM ini kan sebenarnya ini lagi isu hot lah ya, prinsip keberlanjutan lingkungan nih, itu disebutnya Ya, ESG ya, ESG, iya. Iya iya. Ini lagi hot banget topiknya nih. Sedangkan ini seperti disinggung oleh Pak Andi juga,
IPCM menerapkan juga keberlangsungan lingkungan Iya, prinsipnya dalam operasionalnya, terutama dalam hal pengurangan emisi karbon dan polusi laut. Mungkin inisiatif konkretnya yang telah diambil oleh perusahaan seperti apa dan mungkin, cara melaporkan dan mengukur dampak-dampaknya itu seperti apa sih? iya, Mungkin bisa dibantu digambarkan. iya, Iya, eee, saya monggo. oke, jadi jadi, memang target, IPCM itu adalah, eee, kita mengikuti rule dari, Greenport-nya Pelindo. Jadi, Pelindo sendiri sudah mulai mengarah kepada Greenport. Jadi ada beberapa langkah dari sisi IPCM dalam menerapkan, apa namanya, prinsip-prinsip, keberlanjutan lingkungan, dalam operasionalnya. Salah satunya adalah pengelolaan limbah kapal. Jadi kami, ada kerjasama terkait dengan, perusahaan pengelola limbah yang itu kan kapal-kapal kami itu ada oli bekas dan Mmm, baterai dan nah itu sudah, eee, ada perusahaannya sendiri yang kita kerjasamakan untuk, mengambil oli-oli yang, sudah bekas. Jadi memang, eee kita juga sangat hati-hati terkait dengan itu. Yang kedua terkait dengan, kita juga menggunakan short connection pada saat kapal menunggu atau idle untuk melakukan pelayanan, kita gunakan short connection yang dari, darat karena dirasa kalau misalkan masih menggunakan, mesin jadi di kapal tuh ada mesin bantu atau auxiliary engine untuk melakukan, kegiatan penerangan dan lain-lain. Cuman kita menggunakan, short connection untuk mengurangi dampak dari polusi dan, penggunaan bahan bakar. Yang ketiga juga penggunaan bahan bakar, jenis B35 yang, dianggap lebih ramah lingkungan. Selain itu juga kita ada menerapkan beberapa standarisasi dari mulai ISO 14001, terkait dengan lingkungan, bahkan juga di kapal kita menerapkan, International Safety Management Code yang memang, eee, sangat-sangat, strike untuk, terkait dengan, menjaga lingkungan, operasional. Yang keempat terkait dengan, kegiatan TJSL ya, JAI juga sangat aktif ya, Bu, ya, Ya, atau tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, kita melakukan beberapa, kegiatan salah satunya ialah penanaman, mangrove di pesisir Jakarta dan terumbu karang. Jadi untuk menjaga ekosistem tetap, baik bagus ya. jadi seperti itu. Terus untuk konsep Go Green sendiri pada motor pandu, kita di 2023 ini sudah menggunakan, untuk penerangan kita gunakan solar panel untuk, mensupport kegiatan operasionalnya. Jadi memang secara penggunaan BBM juga kita mulai melakukan efisiensi. Secara ini juga secara apa namanya, eee eee, pelabuhan Tanjung Priok sendiri atau ada beberapa pelabuhan, yang sudah mulai ke arah sana Mas, terkait dengan, eee, port, green port. Green port itu memang, eee, sudah dicanangkan di dunia internasional ya, Bu, ya, bahwa memang mau tidak mau sih, suka tidak suka Indonesia harus menerapkan juga, terkait dengan green port. Makanya sudah mulai disiapkan beberapa, fasilitas, untuk short connection untuk kapal-kapal yang sandar juga di pelabuhan-pelabuhan besar di lingkungan Pelindo. Jadi, seperti itulah yang telah kita laksanakan. Ada juga terkait dengan perhitungan yang dari sisi governance-nya ada kita juga ada ikut, SCORD Asian, Corporate Governance Scorecard atau ACGS tahun 2023 dengan predikat very good dengan nilai 98,18. Ya, 98,18. jadi memang kita sangat aktif untuk, bagaimana mengikuti aturan regulasi, atau menjaga lingkungan hidup, mungkin itu. iya. Iya, Kita juga juga ikut kegiatan sosial, juga ikut Iya, menunjang kegiatan sosial, misalnya kayak, pengembangan UMKM ya, tenun dan anyaman di Adonara di Nusa Tenggara Timur.
kemudian kami juga ikut, programnya Pelindo Mengajar, itu sudah dilakukan di tahun lalu di SM Kapal Surabaya dan Iya, SMA Negeri, Batu Malang ya, iya, untuk memberikan dan edukasi iya, kepada, para para, UMKM, siswa iya, gitu ya, oke. iya, siswa. dan juga, pembangunan tempat ibadah serta kegiatan sosial dan kemanusiaan di sekitar, wilayah operasi kita. Jadi banyak sobat CSA nggak hanya keberlangsungan lingkungan, bahkan Iya, CSR-nya juga top iya, ini, ya kan, membantu di UMKM, siswa, bahkan sampai tempat ibadah juga. Nah, terima kasih Bapak Ibu pemaparannya ini bagus banget nih. Di sini udah ada 2 pertanyaan terbaik nih yang udah masuk ke kolom komentar, mungkin akan langsung kita tanyakan aja ya, Bu. Ya, Pak. Nah, iya, ini mengingat dampak potensial dari kondisi ekonomi global dan fluktuasi harga bahan bakar terhadap biaya operasional, bagaimana sih IPCM mengelola resiko finansial nih terkait volatilitas harga komoditas? Langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk menjaga kestabilan, terutama margin keuntungan di tengah kondisi pasar yang nggak menentu seperti itu? Dan mungkin dari sisi pembagian dividen nih, kalau kita lihat datanya nih, IPCM ini nggak pernah absen bagi dividen loh, ini luar iya. biasa banget nih. Jadi kira-kira apa sih alasan IPCM selalu rutin bagiin dividen buat investor-investornya nih, wah. mungkin dari ibu atau bapak nih. Silakan, Bu. Oke. Kalau ngomong dividen investor semangat, Bu. Oh, ya, ya, ya. Jadi tadi untuk, menghadapi tantangan nih global ya, ini khususnya kenaikan BBM, kami sudah melakukan beberapa, usaha ya untuk efisiensi, konsumsi BBM. Jadi salah satunya tadi yang kami udah sebutkan di awal, ini ada eco-maneuvering, jadi kita juga menghemat ya untuk, pergerakan-pergerakan yang mungkin tidak perlu gitu ya Pak Iya, Andi ya. betul. Dan juga kita menggunakan tadi harbor, harbor generator itu kalau kita tadi sudah sebutkan itu ada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Banten, Pontianak, Kijing, Panjang, Bengkulu, Itu yang green port tadi ya? Palembang, iya, Yang Teluk Bayur dan Patimban dan juga kita ada shore connection juga. Shore connection ini ada di Tanjung Priuk, Pontianak, Panjang, Palembang, dan Cirebon. Jadi dari situ kita, mengusahakan supaya BBM-nya tuh berkurang dan ini oke, juga sudah kelihatan dia di kami bahwa biaya BBM itu sudah turun ya? turun. Heeh, Dan dari situ, kami juga fokus pada peningkatan kinerja perseroan yang tentu saja menghasilkan fundamental yang semakin baik. Sehingga kami terus berkomitmen memberikan dividen yield yang positif kepada pemegang saham. Dan dari tahun ke tahun ini, makin naik ya Semakin iya. retailnya. Jadi tentu saja ini kita harus berusaha supaya, eee, jangan sampai absen. absen Absen. Soalnya bayar kemarin sempet dividen. sempet 2 kali kan, ada interim sama final gitu Iya, Iya, loh kan, betul. heeh, iya. Mungkin itu udah sobat CSA udah pasti nunggu-nunggu nih, iya, bagi dividen nggak nih kan gitu kan, nah ini iya, sudah dijawab ya gitu pertanyaannya. Nah mungkin terus pertanyaan kedua nih dari kolom komentar nih, sejauh mana IPCM telah berhasil dalam diversifikasi layanan? Tadi Pak Andi sempat, secara gamblang jelasin diversifikasi layanan sangat banyak, dan bagaimana hal itu mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan itu sendiri gitu, dan bagaimana IPCM menilai efektivitas strategi diversifikasi tersebut? Mungkin langkah-langkahnya untuk, iya, memastikan pertumbuhan berkelanjutan itu seperti apa di segmen-segmen itu? iya, silakan Pak Andi. Iya, eee, memang kami tetap, berusaha untuk melakukan, apa namanya, peningkatan-peningkatan ya, terutama dari sisi, peningkatan pelayanan maupun keragaman pelayanan. Eee, Kalau dibilang sudah efektif, kami masih belum puas terkait dengan itu, Pak. Cuman memang kita tetap akan melakukan, inovasi-inovasi baru atau bertransformasi terkait dengan, melakukan kerjasama dengan beberapa, mitra kerja atau mitra kami ataupun dengan terminal-terminal bahkan, dengan badan usaha pelabuhan karena memang bagi kami, badan usaha pelabuhan dengan perusahaan sejenis itu bukanlah kompetitor. Bagi kami mereka bisa menjadi mitra. Jadi memang ada peluang bisnis kita di sana. Jadi jangan jadikan, kompetitor itu sebagai momok yang sangat sangat, yang sangat-sangat mempengaruhi perusahaan, tapi bagaimana kompetitor itu sendiri
menjadi mitra, bahkan bisa bekerja sama untuk Ya, menaikkan pendapatan, perusahaan ya, Bu, ya. dan Ya, berkolaborasi. memang ada beberapa juga, terkait dengan layanan yang kami melakukan, perbaikan atau penambahan, seperti sport charter atau, eee, kami pun sudah melakukan lift on lift off-nya, rig untuk, perminyakan lepas pantai, kita untuk, lift on lift off-nya. Jadi memang, banyak produk-produk yang kita layangkan bagaimana untuk meningkatkan atau untuk mencapai daripada target-target di tahun 2024 ini. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kata kuncinya bukan kompetitor tapi kolaborasi nih ya Kolaborasi. sih Ya, dengan betul. kompetitor. Ya, mungkin Sobat CSA, semoga pemaparan ini memberikan prospek investasi ya yang lebih jelas kepada Sobat CSA untuk kedepannya. Sebelum unboxing ini berakhir, kita persilakan mungkin Ibu Desi atau Pak Andi untuk closing statement nih dari PT Jasa Armada Ya, Indonesia Tbk IPCM. Kami persilakan silakan mungkin Ibu, Ibu Oke, atau saya silakan ya. Ibu. Oke, terima kasih untuk sobat CSA. Ini kami sudah menyampaikan ya semua, yang perlu kita sampaikan semuanya. Jadi tantangan-tantangan yang ada kita coba hadapi dengan baik, sehingga kita juga bisa meningkatkan kinerja dari IPCM sendiri, dan tentu saja secara tidak langsung ini akan menghasilkan cuan yang lebih gitu ya buat para investor, Iya. gitu mungkin ya. Kalau investor kan maunya cuan ya. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin Ya, dari Pak Andi ada closing statement? Saya rasa cukup ya, Pak, ya, Cukup kalau ya? udah diwakili oleh Bu Desi bahwa bagaimanapun caranya, apapun makanan dan minumannya, tetap saja cuan yang paling penting gitu. Siap. Oke, ya. Baiklah Sobat CSA, berakhir sudah acara unboxing emiten kali ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi emiten dan Ya, masyarakat Indonesia, pada khususnya masyarakat pasar modal ya. Sampai jumpa pada unboxing emiten berikutnya. Jika ada emiten yang diusulkan untuk di unboxing berikutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga nanti kita akan menghadirkan berbagai emiten dari berbagai sektor. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami serta follow Instagram kami @csa_awards. See you.